Visualisasi pemetaan sesar Lembang terhadap kerentanan bencana alam dengan menggunakan metode Google Earth. Memasuki kawasan Indonesia, tepatnya pada Kepulauan Jawa, khususnya pada Jawa Barat. Topik perbincangan kali ini adalah sesar Lembang. Sesar Lembang adalah salah satu sesar aktif di Indonesia yang terletak di wilayah Bandung dan sekitarnya. Sesar ini terbentuk karena aktivitas tektonik yang melibatkan pergerakan lempeng bumi di zona subduksi di wilayah tersebut. Proses pembentukan sesar biasanya terjadi ketika tegangan yang ada dalam kerak bumi tidak lagi bisa menahan gaya-gaya yang bekerja pada lempeng-lempeng yang saling bergerak. Tekanan ini kemudian dilepaskan dalam bentuk pergerakan vertikal atau horizontal di sepanjang zona lemah dalam kerak bumi dan kemudian membentuk sebuah sesar. Sesar Lembang terbentuk sebagai hasil dari pergerakan lempeng tektonik di wilayah tersebut. Meskipun tidak ada informasi spesifik yang secara eksklusif menjelaskan proses pembentukan sesar ini tetap berada dalam konteks aktivitas tektonik yang kompleks, yang dimana melibatkan interaksi lempeng di daerah subduksi di Indonesia. Sesar ini mempunyai panjang 29 km. Namun tidak menutup kemungkinan banyak hipotesis yang menjelaskan terbentuknya sesar Lembang ini. Oleh karena itu, masih diperlukannya penelitian yang lebih lanjut. Ada beberapa akibat jika sesar Lembang ini aktif dan bangun. Dapat terjadi goncangan dan gempa, antara lain Kecamatan Cimenyan. Jarak Cimenyan terhadap sesar adalah 15,1 km. Kemudian jarak Cihideng terhadap sesar Lembang adalah 11,3 km yang akan terdampak dari zona tersebut. Kecamatan Ngamprah juga menjadi salah satu zona merah dengan jarak 25,6 km terhadap zona sesar. Jarak pada larang terhadap sesar Lembang adalah 28,9 km. Kemudian jarak Cisarua terhadap sesar Lembang adalah 108,3 km yang akan terdampak jika terjadi goncangan. Kemudian Kecamatan Parongpong menjadi salah satu zona merah dengan jarak 9,7 km dari zona sesar Lembang.
Kecamatan Lembang adalah bagian terdekat terhadap zona sesar Lembang dengan jarak 3 km. Cilengkrang juga menjadi bagian dari zona merah dengan jarak 24,6 km. Kemudian Lengkong juga menjadi zona merah dengan jarak 13,6 km. Kiara Condang terhadap zona sesar Lembang memiliki jarak 17,2 km. Dan Buah Batu juga menjadi zona akibat pergerakan sesar Lembang dengan jarak 20,2 km. Daerah Regol juga menjadi salah satu zona merah dengan jarak 14,3 km. Daerah Cimahi ke wilayah zona sesar Lembang dengan jarak 20,3 km. Arca Manis dengan jarak 18,8 km terhadap zona sesar Lembang. Gede Bage juga menjadi bagian dari zona merah dengan jarak 22,5 km. Ujung Berung mempunyai jarak 18,7 km dari sesar Lembang. Kemudian titik yang akan menjadi goncangan yang terdampak keras adalah Cibiru dengan jarak 27,1 km dari zona sesar. Masih banyak wilayah yang akan terkena dampaknya. Namun, ada beberapa wilayah yang tidak terdampak kuat, melainkan sedang, antara lain Bojong Soang. Bojong Soang ke sesar Lembang itu mempunyai jarak 20,1 km. Balendah dengan jarak 43 km.
Kemudian Ketapang terhadap zona sesar mempunyai jarak 33,9 km. Daerah Pamengpeuk menjadi daerah yang sedang terhadap goncangan sesar Lembang dengan jarak 43,0 km. Banjaran terhadap sesar mempunyai jarak 42,0 km. Kemudian Majalaya dengan jarak 37,2 km dari zona merah sesar Lembang. Memasuki wilayah Cilenyi dengan jarak 51,4 km dari zona sesar Lembang. Kemudian Ranca Ekek yang mempunyai jarak 53,0 km dari sesar Lembang. Tidak menutup kemungkinan ada beberapa daerah lainnya yang akan terdampak dari goncangan sesar Lembang. Hingga saat ini sesar Lembang tetap menjadi pertanyaan. Kapan sesar tersebut beraksi? Saat ini sesar tersebut sedang tidur. Bagaimana jika nanti dia bangun? Oleh karena itu, kita harus tetap waspada dan segera menjauhi zona merah tersebut jika mulai ada tanda-tanda. Saya Devi Deborah, merupakan bagian perekodan pemetaan menggunakan Google Earth. Sampai jumpa di pemetaan selanjutnya. Terima kasih.